selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tentunya tergantung kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang integral atau anti turunan. Nah, komponen dasarnya itu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, untuk indikator hasil belajarnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta pada integral tak tentu fungsi aljabar dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu menjelaskan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga menjelaskan sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Tentunya yang pertama yaitu pengertian integral tak tentu. Kemudian yang kedua mengenal notasi integral. Yang ketiga yaitu sifat-sifat integral tak tentu. Ini langsung saja. Yang pertama yaitu integral sebagai anti turunan. Nah, kata anti semakna dengan lawan atau kebalikan. Di dalam matematika banyak dijumpai pasangan operasi saling kebalikan atau anti. Misalnya penjumlahan. Lawannya yaitu pengurangan. Nah, pengurangan lawannya yaitu penjumlahan. Perkalian lawannya pembagian. Pembagian lawannya perkalian. Perpangkatan penarikan akar. Penarikan akar perpangkatan. Integral adalah sebagai anti turunan. Coba kalian amati tabel berikut. Apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, untuk suatu fungsi itu pendiferensiannya yaitu kita misalkan f aksen, kemudian kebalikannya yaitu pengintegralan. Ini tuh bisa dikatakan sebagai turunan. Fungsi f(x) itu diturunkan menjadi turunan pertama f(x), kemudian anti turunannya yaitu f(x). Misal x4 turunannya yaitu 4x 4 pangkat x pangkat 4 jika diturunkan menjadi x4 nya turun, taruh depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1 menjadi x 4x pangkat 3. Kemudian 4x4 x pangkat 4 plus 1 turunannya sama, yaitu 4 kali x pangkat 3. Kemudian untuk x pangkat 4 plus 5 turunannya sama, 4 kali x pangkat 3. Kemudian x pangkat 4 plus 50 turunannya sama, yaitu 4 kali x pangkat 3. Kemudian ada x pangkat 4 plus 1,2 turunannya sama, yaitu 4 kali x pangkat 3. Kemudian integral sebagai anti turunan. Nah, tadi di tabel tadi semua fungsi ini kan berbeda kan. Nah, ternyata hasil integralannya itu perturunannya yaitu sama. Nah, berdasarkan tabel di samping, fungsi f(x) berbeda memiliki turunan yang sama. Fungsi f(x) itu berbeda, namun turunannya sama, yaitu 4 kali x pangkat 3. Jika konstanta 1, 5, 50, dan 1,5 adalah c, maka f(x), fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 plus c, yang merupakan anti turunan dari fungsi turunan pertama dari f(x) pangkat 3. Sehingga
diferensial mencari turunan pertama dari fx dari fungsi fx diketahui, integral mencari fx dari, jadi tuh gini, mencari turunan dari fx dari fungsi fx. Dan kalau integral mencari fx dari turunan fx, maka integral tak tentu kebalikan dari diferensial atau turunan, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Nah, dari permasalahan ini itu ditemukan rumus yang pertama, yaitu integral dari fx yaitu fx plus c, yang c-nya ini adalah konstanta. Nah, kemudian integral sebagai antiturunan, notasi integral secara umum ditulis seperti ini, seperti cacing ya, teman-teman. Fx sama dengan fx plus c. Nah, keterangannya, notasi integral yang diperkenalkan adalah Leibniz, seorang matematika Jerman. Kemudian fx diferensial dari fx. Kemudian yang ini fungsi fx plus c, fungsi asli atau fungsi asal, di mana c adalah sembarang konstanta. Pada kasus sebelumnya dapat ditulis dengan notasi integral sebagai berikut. Nah, ini. Ini contoh dari penulisannya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita menentukan rumus integral tak tentu. Integral adalah suatu konsep untuk menemukan fungsi asal dari turunan fungsi yang diketahui. Lalu bagaimana kita menentukan antiturunan dari suatu fungsi? Coba lihat tabel berikut. Nah, terdapat fungsi x, antiturannya itu diferensialnya ini, x jika diturunkan menjadi 1. Antiturunannya yaitu integralnya yaitu x. Diperoleh pola. Sebenarnya 1 ini adalah 1 dikali x pangkat 0. Nah, bilangan apapun jika pangkatnya 0 yaitu sama dengan 1. Maka 1 kali x pangkat 0 yaitu 1. Nah, sebelum x pangkat 0, sebelum menjadi turunan, antiturunannya yaitu x pangkat 1. Karena untuk turunannya pangkatnya dikurangi dengan 1. X plus 1, x plus 1, 0, x pangkat 0 plus 1 dikali 1 per 0 plus 1. Ya. Menentukan rumus integral tak tentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integral dari a kali x pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Jangan lupa dengan konstanta c-nya.
Nah, contoh di sini ada soal tentukan integral dari x di x dx. Penyelesaiannya yaitu integral x dx, yaitu ini kan sebenarnya 1 dikali x pangkat 1 dx. Nah, itu sama dengan 1 per pangkatnya ini ditambah dengan 1, teman-teman. Jadi 1 per 1 plus 1. Hasilnya 1 plus 1 yaitu 2. Jadi setengah dikali x pangkat 2 plus c. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, integral dari 2 dx sama dengan integral awalnya gimana? 2x pangkat 0 dx. Nah, pangkatnya ini ditambahkan dengan 0 dan dikali, kemudian ditaruh di bawah, dibagi dengan 2. Berarti 2 plus 0 plus 1 dikali x pangkat, karena sudah dijumlah 1, dx kali dx. Maka sama dengan integral, ya kita langsung saja, 2 kali x plus c. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk yang ketiga, integral dari min 2 x pangkat min 3 dx. Jangan lupa pangkatnya kita jumlahkan ditambah dengan 1. Sama dengan min 2 per min 3 plus 1 x min 3 plus 1 dx. Maka hasilnya min 2 plus per min 2 x dikali x pangkat min 2 plus c sama dengan 1 x pangkat min 2 plus c, atau sama dengan 1 per x pangkat 2 plus c. Oke. Sampai sini paham? Nah, di sini sebelum kita melanjutkan masalah terkait integral, tentunya integral memiliki sifat-sifat. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat integral. Nah, misalkan K bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka rumus yang pertama yaitu integral K dx sama dengan kx plus c, dan yang kedua yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi dengan pangkatnya plus c. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, integral K dikali fx-nya itu fungsi, dx sama dengan konstanta ini bisa dikeluarkan, jadinya K dikali integral dari fx dx. Kemudian yang keempat, integral dari x pangkat min 1 atau 1 per x itu sama dengan ln x plus c. Nah, sifat yang kelima, integral dari suatu fungsi, penjumlahan fungsi atau pengurangan fx plus gx itu bisa kita operasikan satu-satu, jadi fx-nya sendiri dan gx-nya sendiri. Integral dari fx-nya sendiri, integral dari gx-nya sendiri. Nah, di sini misal ada suatu soal, tentukan
integral dari 5 kali X pangkat 2 dikali akar dari X pangkat 3 dx. Nah, di sini ini tuh K dan ini suatu fungsinya. Nah, K-nya ini kita bisa keluarkan, berarti 5-nya ini kita bisa keluarkan, kemudian kita operasikan yang X pangkat 2 dikali X pangkat 3/2. Kenapa 3/2? Karena akar X itu sama dengan setengah. Nah, ketika akar X pangkat 3 jadinya X pangkat 3/2. Nah, karena sifat perkalian yang jika fungsinya sama, maka tinggal dijumlahkan saja. 2 plus 3/2 yaitu 7/2. Jadinya 5 dikali integral X pangkat 7/2 dx itu sama dengan, jadi yang ini ikutnya sifat yang berapa? Sifat yang ke 2. Jadi X pangkatnya ini sebelum kita integralkan yaitu dijumlahkan dengan 1. Kemudian ini 7/2 plus 1 plus C, jangan lupa konstantanya, itu menjadi 9, X pangkat 9/2 per 9/2 plus C. Jadi hasilnya, karena per 9 ini pangkat pembaginya 9/2, maka sifatnya menjadi 5 dikali 2/5, 2/9 malah. Jadinya 10/2 dikali 5 sama dengan 10/9 ini dikali dengan pangkat X pangkat 9/2 plus C. Di sini terdapat integral dari 6x min 7 pangkat 2 dx. Nah, kita operasikan dulu yang di dalam ini, yaitu sama dengan integral 6x dikali dengan 7x. 6x dikurang 7x dikali dengan 6x min 7x dx. Nah, ini dikali dengan ini dikali dengan ini, kemudian dikali dengan ini sama dengan integral dari 36x kuadrat min 42x min 42x plus 49 dx. Tutup kurung. Nah, fungsi ini kita bisa jabarkan dengan sifat yang ke berapa? Sifat yang ke Nah, yang ini bisa kita jabarkan. Ini sendiri ya, menjadi 36x kuadrat min 84x plus 49 dx. Wah, menjadi integral 36x kuadrat dx min
integral 84x dx ditambah integral dari 49 dx. Nah, menjadi sini ya. Jadi, nah ini kita bisa keluarkan 36 integral x 2-nya ini pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian dibagi dengan pangkatnya itu sendiri 2 plus 1 dx. Dikurangi dikurangi 84 per x-nya itu tadi, x-nya 1 ini kan pangkat 1, jadinya plus 1 plus 1 menjadi 1 plus 1 jadinya 2, kemudian x 1 plus 1, kemudian ditambah dengan integral 49 itu k. Jadi sifatnya yang pertama itu yaitu 49 kali x saja. Nah, hasilnya 36 x pangkat 3 per 3 dikurangi 84 dibagi dengan 2 dikali x pangkat 2 plus 49, ini harusnya hilang ya, 49x jangan lupa ditambah dengan c. Maka jika disederhanakan sama dengan 12x pangkat 3 min 42x kali pangkat 2 plus 49x plus c. Ini hasilnya. Kemudian, nah, untuk soal selanjutnya, jika turunan pertama dari fx itu sama dengan 6x kuadrat min 10x plus 3, maka untuk menentukan integralnya fx yaitu dengan cara integral dari turunan pertama fx itu sama dengan, ini jangan lupa dx, sama dengan integral 6x kuadrat min 10x plus 3 dx. Nah, ini kita bisa cari satu-satu, sama dengan integral 6 dx min integral 10x dx plus integral 3 dx sama dengan 6 per, kita langsung 2 plus 1 yaitu 3 kali x pangkat 3 min, ini 1 tambah 1 menjadi 2, 10 per 2 x kuadrat plus 3x langsung plus c, jadinya sama dengan 2x pangkat 3 min 5 x kuadrat plus 3x plus c. Nah, untuk nilai c nya berapa? Nah, nilai c nya itu sudah ketemu dengan fx. Nah, fx sama dengan 2 itu ketika x nya sama dengan min 1 sama dengan 2x ini, nah maaf, min 1 3 min 5 kali 1 pangkat 2 plus 3 min 1 plus c sama dengan
2. Nah, ini sama dengan min 2 plus 5 min 3 plus C sama dengan 2. Maka min 2 plus 5 min 3 itu sama dengan 0. Untuk 0. Min 2 plus 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai C-nya yaitu 2 sama dengan C-nya sama dengan 2. Nah, ditemukan bahwa fungsi f(x) itu sama dengan 2x pangkat 3. Ini kita tulis kembali dengan nilai C-nya sama dengan 2. Min 5x pangkat 2 plus 3x plus 2. Oke. Nah, untuk latihan soalnya, saya beri beberapa soal ini untuk mengasah kemampuan kalian. Di sini ada beberapa soal, silahkan kalian coba. Nah, semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.